Halo guys, welcome back to UKMC TV, YouTube kebanggaan kita semua. Jadi di sini kami dari tim PKM Kewirausahaan Mr. Choi, es krim sehat dari Pak Choi. Sebelumnya perkenalkan saya Ririn sebagai ketua kelompok dan rekan saya. Saya Felicia Kristabel Anwar. Nah, kami ada satu lagi nih guys, tapi kebetulan hari ini berhalangan hadir, namanya Monica Buyung sebagai anggota saya juga. Jadi di sini kita ada bikin es krim yang bahannya itu dari Pak Choi. Oke Kak, jadi sebelumnya ini dari kegiatan apa ya Kak untuk pembuatan es krimnya sendiri? Jadi tim kami mengikuti program PKM Kewirausahaan. Oh, sebelumnya ini es krimnya terbuat dari apa Kak? Kalau dilihat dari logonya ini dari sayuran apa ya Kak? Jadi di sini kita menyediakan es krim sehat yang berasal dari sayuran Pak Choi. By the way ya Kak, ini kenapa ya bisa tercipta es krim yang terbuat dari es krim Pak Choi? Kan ini jarang ya ditemui di masyarakat. Oke, jadi gini nih awal mula ceritanya teman-teman. Kan kita seperti kita ketahui bersama Pak Choi itu biasanya diolah menjadi jus. Jusnya itu untuk menghilangkan rasanya yang terlalu pekat dari sayuran biasanya ditambahkan buah nanas ataupun tape singkong. Nah biasanya itu olahan ini ditambahkan tape singkong. Tapi karena setelah kami lakukan uji coba saat es krim ini kami tambahkan tape singkong, itu karena proses fragmentasinya tuh yang berpengaruh, jadi rasanya tuh agak sedikit asam. Maka dari itu kami mengganti tape singkong menjadi whipped cream. Dan kenapa sih harus es krim, nggak jus? Karena jus itu sudah banyak, dan juga jus itu kan menurut kami tidak terlalu praktis. Maka dari itu kami menyediakan alternatif baru yaitu es krim. Seperti itu Kak. Jadi kami menyediakan program PKM berupa es krim sehat dari Pak Choi. Nah Kak Ririn, kok bisa sih kepikiran ide ini? Jadi awalnya kita kan ada mata kuliah kewirausahaan tuh Kak. Jadi saya dan rekan saya awalnya tuh kayak kepikiran mau bikin produk inovasi apa nih yang jarang dan unik. Kita kepikiran mau bikin es krim karena kan es krim tuh biasa ya Kak. Kalau dari kakak sendiri kemarin tuh kok memilih Pak Choi Kak? Karena saya belum pernah dengar ya ada es krim yang terbuat dari es krim Pak Choi. Kalau misalnya es krim dari alpukat, es krim dari buah-buahan itu saya sudah sering dengar, sudah sering ada orang yang buat. Tapi kalau es krim dari Pak Choi, sepertinya ini merupakan inovasi yang tepat. Oke, kenapa harus dijadiin es krim tuh Kak? Karena es krim merupakan dessert yang paling banyak disukai oleh banyak orang. Oke. Untuk pilihan toppingnya sendiri, kenapa akhirnya bisa memilih museli ya Kak? Ya, jadi awalnya kami itu pernah pakai oatmeal, kemudian juga pernah pakai edible flour, pakai permen. Nah, tapi setelah kami berunding dan juga berdiskusi, kalau misalnya es krimnya sehat, tentu saja harus menggunakan topping yang sehat juga, sesuai dengan slogan kita. Jadi untuk slogan dari Mr. Choi yaitu Healthy and Sweet Choice to Start Your Day. Oke, bagus sekali ya Kak. Itu ada filosofinya nggak Kak di balik itu? Kenapa Kakak milih slogan itu? Karena kan es krim merupakan pilihan yang sehat dan juga pilihan yang manis untuk memulai hari. Nah, kenapa sehat? Ya karena terbuat dari sayur. Oke. Jadi Kak Ririn, boleh dong tolong diceritain gimana sih perjalanan mulai dari PKM hingga dapat dana pendanaan dari pemerintah? Oke, awalnya tuh kita tuh disuruh sama sebagai mahasiswa kan kita ada program PKM itu diminta untuk ikut dari kampus. Makanya kita ikut. Awalnya saya bersama rekan saya itu bingung tuh idenya apa ya. Akhirnya kita mengadopsi ide dari KWH kemarin yang kami renovasi sedikit. Terus untuk pemilihan dosen pembimbingnya juga saya meminta dosen PA saya sendiri untuk menjadi dosen pembimbing. Awalnya tuh proposalnya kami gabungin dari proposal awal PKM. Kita tuh isinya tuh gabungan dari proposal KWH saya dan rekan saya. Itu awalnya dananya tuh kegedean. Kita ajuin nih ke dosen pembimbing ini gimana ya Bu? Dosen pembimbingnya minta revisi. Akhirnya kita revisi dengan berbagai rumus dan segala macam. Sampai akhirnya ditetapkanlah dananya sekian. Lalu tuh beberapa hamin jam itu kami tanya lagi ke ibunya, gimana Bu ini untuk dana dan isi proposalnya apakah sudah baik? Saat ibunya sudah ACC, kita upload
proposalnya. Nah, itu waktu pengumuman pertama kali tuh Kak, kita tuh nggak ada hasilnya. Jadi kita kira oh mungkin nggak lulus nih karena mungkin nggak sesuai dengan format di margin ataupun di huruf-hurufnya dan fontnya ya Kak. Ternyata setelah sekitar 3 bulan dari pengumuman kepenulisan proposal, akhirnya nih alhamdulillahnya udah lulus penerima dan ada dana nih Kak. Ya, puji Tuhan ya. Hmm. Kami sebagai mahasiswa jujur merasa sangat bangga bisa mendapatkan pendanaan dari pemerintah karena jujur bagi seorang mahasiswa dana tersebut lumayan gede ya Kak. Oke, itu setelah lulus nih Kak, turun SK dari pemerintah, selanjutnya kegiatan apa nih Kak yang dilakuin? Jadi setelah keluar SK-nya, kami menunggu pendanaannya cair. Nah, sementara kita menunggu pendanaannya cair, kemudian kita juga mulai membeli barang-barang untuk membuatnya, seperti kulkas, seperti mixer, blender, dan lain-lain. Kemudian kami juga melakukan stok barang, Kak. Oke, setelah itu gimana nih Kak, suka duka berjualannya atau sistem promosinya gimana tuh Kak? Untuk kami sistemnya berbentuk PO ya teman-teman, jadi harus pesan dulu pre-order gitu. Nah, untuk puji Tuhannya banyak teman-teman yang antusias dengan produk kami. Oke, seneng banget nih Kak, antusias masyarakat kampus tinggi nih untuk produk kita ini. Jadi produk kita ini sangat diminati dan digemari ya Kak, walaupun baru dan terkesan kayak hah sayuran gitu kok dijadiin es krim gitu ya kan Karena ini Kak? juga inovasi ya teman-teman. Jadi juga kami menerima banyak kritik dan saran, tapi kami sangat bersyukur berkat dari kritik dan saran dari customer itulah yang membuat kami ada sampai hari ini. Oke, untuk kritik dan sarannya sendiri itu mulai dari mungkin ada yang packingnya gimana gitu, terus ada yang dari kebanyakan dirasa sih Kak ya, untuk karena ada yang suka ini kayak kemanisan gitu atau mungkin terlalu pahit untuk beberapa orang. Tapi Jadi kami harus pintar-pintar dalam membuat balance rasa berupa rasa manis dan juga jangan lupa untuk tetap ada rasa pokcoynya sebagai bintang utama dalam es krim ini ya Kak ya. Iya, terus juga nih kami mau naik yang mau kami highlight di sini tuh sebenarnya bukan rasa pahit ataupun rasa manisnya, tapi rasa yang mirip alpukatnya ya Kak sebagai alternatif bagi teman-teman yang suka alpukat tapi nggak bisa makan alpukat sering-sering karena alergi terhadap kandungan lateks yang ada di alpukat gitu ya Kak. Benar sekali Kak. Oke Kak, kita mungkin kepo lagi ke gimana sistem pemasaran dan statistik penjualannya dari PO ke-1 sampai ke PO terakhirnya Kak. Jadi untuk program PKM kami ini kalau untuk statistik penjualannya cukup baik ya Kak ya. Jadi selalu ada peningkatan konsumen di sini. Nah untuk strategi penjualannya kami menggunakan Instagram @mr.choi_ice_cream. Oke, untuk penjualannya nih ada nggak Kak strategi gimana atau promosi atau gimana untuk menarik minat Iya. customer? Yang perlu di-highlight yang terakhir, PO kami yang terakhir itu kami menggunakan promo Kak. Jadi promo 15.000 itu udah dapet 3 cup es krim. Wow, Itu promonya tujuan banget ya Kak ya, karena biasanya kami jualnya itu harganya Rp8.000, 1 cup. tapi untuk PO terakhir kita ada promo besar-besaran, yaitu 15.000 udah dapet 3 cup. Oke, promonya gede banget nih Kak. Jadi dengan promo tersebut apakah semakin antusias atau gimana nih Kak? Ya, sangat antusias, banyak sekali teman-teman yang ikut PO, bahkan lebih banyak dari PO-PO sebelumnya. Oke, baik Bang. Mungkin dari situ Kak kegiatannya udah jualan udah nih. Terus proposal tadi kan udah pendanaan, terus skema teknisnya itu udah dijual atau apa itu ada lagi nggak Kak kegiatan lainnya? Kegiatan lainnya kami membuat laporan kemajuan Kak. Jadi untuk program ini kita harus bikin laporan, kemudian juga bikin kita ada juga bikin logbook kegiatan ya teman-teman dan logbook keuangan. Jadi kayak kegiatan kita tuh terstruktur gitu capaiannya berapa persen, terus juga untuk keuangannya itu ada bisa terpantau gitu dari pemerintah sendiri penggunaan dana yang udah dipakai itu berapa, ya kan Kak? Benar kan? Oh, betul sekali teman-teman. Untuk Kak Ririn boleh dong diceritain sedikit gimana sih proses pembuatan laporan kemajuannya? Oke, ini dari kami selesai PO yang terakhir, itu kami bikin laporan kemajuannya bersama-sama, kami bertiga. Di situ kami belajar tentang time management, terus
belajar juga gimana kerjasama, terus penyusunan karya penulisan. Karena itu kan kita penulisan bersama ya Kak ya. Jadi kita belajar gimana menulis yang baik dan benar, yang sesuai dengan karya ilmiah yang sebenarnya gitu Kak. Jadi di sini kita juga bagi-bagi tugas ya teman-teman ya. Bener banget tuh Kak. Untuk pembagian tugasnya sendiri itu kita ada bikin video juga ya teman-teman. Video proses gimana sih tentang pembuatan dan review customer juga, terus foto customer bersama es krimnya itu sendiri yang kami upload di YouTube juga. Ya, jadi buat teman-teman yang mau tahu proses pembuatannya, yuk cek video abis ini. Oke, ini bisa kalian saksikan sendiri. Ada bahan-bahan dari kami. Yang pertama ada Pak Choi sendiri sebagai bahan utama. Lalu ada susu, ada whipped cream, ada gula, Ada creamer, dan juga menggunakan air es ya teman-teman. Lalu di sini juga ada jus Pak Choi-nya yang telah kami buat sebelumnya ya teman-teman. Ya, Kak Ririn jangan lupa dong toppingnya, muslinya. Oke, iya di sini kita ada muslinya Kak. Lalu kita langsung aja ke proses pembuatan ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita pertama tuangkan whipped creamnya ke dalam wadah, lalu tuangkan creamer. Setelah itu tuangkan susu dan air es. Lalu kita mixer bersama sampai mengembang. Jadi di sini kami campurkan jus pak choy-nya dan whipped cream. Itu kami mixer lagi sampai mengembang dan tercampur secara merata. Terus udah merata, kita ngapain lagi nih Kak? Nah, kalau udah mengembang, kemudian sudah rata, kita masukin ke dalam cup yang sudah tersedia, yaitu sebesar 150 ml. Kemudian kita masukkan toppingnya, musli tadi, Kak. Nah, habis itu kalau udah selesai semua, sudah selesai di packing, kita masukin ke dalam kulkas supaya es krim membeku. Oke, kalian semua tadi udah lihat nih gimana proses kami buat es krimnya sampai jadi es krim yang enak banget nih. Nah, sekarang boleh nih kalian lihat foto-foto dari customer kami bersama produknya. Langsung aja. Jadi kalau dilihat dari ekspresinya Kak, gimana nih Kak? Customer-customer kita. Ya happy dong, udah dapet es krim Mr. Choi, pastinya happy. Oke, karena selain manis dan lembut, ini yang ditawarkan itu kebahagiaan ya guys ya. Kok bisa sih Kak ada kebahagiaan di sini? Ya karena setiap scoopnya itu Kak ada rasa manis dan juga sehat. Yang tentunya saat kita sehat membawa kebahagiaan untuk kita semua Kak, gitu. Ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video kami tentang PKM Mr. Choi. Nah, jangan lupa kalau misalnya di UKM sini masih banyak loh, ada mahasiswa-mahasiswa lain yang berprestasi. Jadi bagi kalian semua yang memiliki ide dan juga mau mendaftarkan diri di kampus, silakan mendaftarkan diri ke Universitas Katolik Musi Caritas karena kita tuh wadahnya mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Dadah.